kewarganegaraan dan ada semangat hormat menghormati, dan Tuhan akan mengangkat seorang pemimpin yang disegani di peringkat pusat, seorang perdana menteri, supaya dia dapat memimpin, tidak ada pergolakan, tidak ada yang 1-2 tahun membubar parlimen dan sebagainya, supaya rakyat pun tenang, dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan negara dapat dibangunkan dengan baik. Dan saya lihat ayat yang keempat, saudara. Kalau sebenarnya saya langsung tidak mau beritahu pandangan saya, fahaman politik atau pendapat politik ini kadang-kadang sensitif. Cuma sekurang-kurangnya ada 3 orang dari luar kawasan yang tanya dengan saya, mereka WhatsApp kan, sekarang WhatsApp senang saja itu. Bagaimana kali ini pastor ini undi, bagaimana mereka minta pandangan lah ini. Cuma kalau kamu lihat ayat 4, orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Ini kebenaran, ini kalau orang yang percaya Tuhan, kita pegang kepada firman Tuhan ini. Bagaimana mungkin mengundi atau menyokong orang fasik yang terang-terangan mungkin menerima suap atau rasuah? Memang rakyat biasa kita tidak ada bukti yang jelas, tetapi kita faham juga ini. Kita ini diberi akal budi, kita dapat menilai. Bagaimana mungkin menyokong orang yang lompat sini, lompat sana untuk dapat peluang atau kesempatan? Boleh senang saya berkata kepentingan rakyat atau negeri, negara. Tetapi kalau banyak kali melompat mungkin kepentingan diri, itu bukan lagi kepentingan orang lain. Dan ini maksudnya, tapi banyak orang kadang-kadang masih dipuji. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Maksudnya kita menentang dalam Efesus, dalam perjanjian baru pun. Jangan kita ada bahagian dalam kegelapan tetapi melenjanginya. Maksudnya membongkar itu. Tidak mungkin orang yang percaya Yesus memuji orang fasik atau ada bahagian dalam kejahatan. Dan ini suatu penilaian kita sebagai rakyat Sabah, khususnya rakyat Malaysia. Kalau ada pemilihan di peringkat parlimen, kita akan membuang undi sesuai dengan hati nurani kita sebagai orang yang takut akan Tuhan dan memegang akan kebenaran. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Dan saya sangat diberkati dengan ayat ini, di mana firman Tuhan cukup jelas. Mungkin khotbah saya yang pertama setelah PKP adalah dari Daniel, tentang orang yang bijaksana, orang yang Tuhan beri kebijaksanaan. Orang yang jahat, dia tidak mengerti keadilan, dia membenarkan diri. Tetapi orang yang mencari Tuhan, mereka mengerti. Orang bijaksana akan mengerti keadaan yang sebenarnya, dan mereka akan bertindak atau mengambil keputusan seturut dengan apa yang Tuhan mau, bukan ikut populis thinking. Mungkin ada 2 perkara, mungkin inilah kesempatan saya lah ini, sebab besok undi tidak ada kesempatan lagi saya mengatakan sesuatu. Kalau saya pikir kalau dalam negara kita, kadang-kadang senang saja. Saya orang Sabah. Dalam buku saya pun, saya dalam buku di belakang saya punya buku, saya katakan saya original Sabahan. Semua orang boleh katakan dia original Sabahan. Jadi kalau lahir di Sabah mungkin layaklah untuk mengatakan ini original Sabahan. Tapi saya cukup memahami bahwa kita di negara Malaysia. Jadi saya tidak akan mengatakan sesuatu seolah-olah membenci negeri lain atau semenanjung, sebab ada satu sentimen sangat kuat sekarang yang macam tidak suka ini semenanjung. Ini sebagai contoh lah, undi warisan plus sebab parti tempatan, tapi warisan ada plus kan, DAP, PKR dan Amanah pun dari semenanjung juga itu. Jadi
bagi saya jangan kita terlalu ada sentimen yang memisahkan bangsa atau negara. Itulah maksudnya semangat kewarganegaraan. Orang Sabah pun kita bangga sebagai orang Sabah, tapi jangan kita benci orang dari mana-mana tempat yang lain. Selagi mereka warga negara Malaysia, sama ada Semenanjung atau Sarawak, kita satu. Inilah maksudnya perpaduan rakyat. Kalau tidak, inilah firman Tuhan ayat 2 ini, akan timbul banyak penguasa-penguasa. Tetapi Tuhan hanya mau satu saja. Satu saja Perdana Menteri kita kan. Satu saja yang layak jadi Ketua Menteri, supaya amanlah rakyat di negeri Sabah dan negara Malaysia. Dan bagi saya adalah perjuangan kita, dan ini sebagai satu untuk membuka minda, supaya memang kita mengharapkan sesuatu yang baru. Kadang-kadang orang katakan hanya satu bangsa saja yang layak untuk macam pegang ini jawatan Perdana Menteri atau Ketua Menteri. Tapi dalam perlembagaan Malaysia tidak ada halangan untuk mana-mana bangsa, suku kaum. Dan saya boleh katakan, ini pastor ceritalah, kalau dari mungkin bangsa Chinese, kalau bangsa Cina, dari bangsa Cina mau jadi Perdana Menteri, saya boleh bagi itu peratusan dia 0,01%. Maksudnya mungkin tidak tahulah cucu saya, zaman cucu saya itu boleh berlaku. Tetapi dengar ini baik-baik, kalau di kalangan suku Bumiputra Sabah atau Sarawak, peluang dia mungkin 5%. Di antara suku Bumiputra Sabah Sarawak boleh jadi Perdana Menteri, saya letakkan sebagai 5%. Dan maksudnya kalau Bumiputra Sabah Sarawak, dia ada visi kebangsaan, di mana mungkin dia sekolah di Semenanjung University, dia masuk satu parti untuk seluruh negara orang Sabah. Dia dapat sokongan semua kaum bangsa seluruh Malaysia, dan satu hari dia jadi Perdana Menteri. Kalau kalangan Bumiputra Sabah Sarawak jauh lebih banyak peluang lah berbandingnya Cina. Ini pemahaman saya sudah 56 tahun ini. Dan untuk kita memikirkan perkara ini adalah supaya kita impikan sesuatu yang baik ya, untuk masa hadapan. Bukan bicara tentang suku kaum pun. Sebab mana-mana suku kaum bangsa di Malaysia sebenarnya layak ikut perlembagaan kita. Yang penting dia dapat sokongan majority lah. Tapi pada hakikatnya peluang untuk Bumiputra itu jauh lebih banyak berbanding mungkin suku-suku yang bukan Bumiputra. Tapi mesti ada satu visi kebangsaan atau national vision untuk seluruh negara Malaysia kita. Yang terakhir saya lihat ayat 6, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Jadi inilah bahan doa kita supaya calon nanti yang menang, janganlah berliku-liku jalannya, janganlah nanti lompat sini, lompat sana begini. Firman Tuhan katakan lebih baik miskin daripada berliku-liku jalannya. Biasanya inilah firman Tuhan dalam Timotius, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. The love of money is the root of all evil. Dan memang orang yang takut akan Tuhan, kita tidak takut kemiskinan. Kita lebih takut kecurangan, ketidakadilan, atau liku-liku jalan kita yang tidak taat dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ini bebanan doa kita supaya pemimpin yang bakal memenangi kursi mereka itu tidak lagi berliku-liku jalannya, tetapi ada prinsip, ada integrity, dan mereka tahu apa itu keadilan sesuai dengan firman Tuhan. Dan bagi kita